Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang penerapan pemrograman dinamis probabilistik dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya, perkenalkan, saya Khaira Nabila Aprilia dengan MPN S1A022041, program studi S1 Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Bengkulu. Apa itu pemrograman dinamis? Pemrograman dinamis adalah teknik pemecahan masalah dengan cara mendekomposisi solusi menjadi beberapa tahapan, lalu menyelesaikan setiap tahapan sebagai submasalah yang saling terkait. Hasil akhirnya adalah keputusan yang efektif, efisien, dan optimal. Prinsip utama pemrograman dinamis. Yang pertama, memecah masalah besar menjadi masalah kecil. Kedua, menyimpan solusi submasalah agar tidak dihitung ulang. Ketiga, menggabungkan solusi submasalah menjadi solusi keseluruhan. Apa saja jenis-jenis pemrograman dinamis? Jenis pemrograman dinamis itu terbagi menjadi dua, yaitu pemrograman dinamis deterministik dan pemrograman dinamis probabilistik. Adapun pengertiannya, pemrograman dinamis deterministik itu dicirikan di mana suatu keadaan pada tahap berikutnya ditentukan sepenuhnya oleh keadaan dan keputusan pada tahap sekarang. Masalah deterministik dapat dibedakan antara kasus maksimum dan minimum. Kemudian pemrograman dinamis probabilistik, di mana keadaan berikutnya memiliki suatu distribusi probabilitas tertentu. Pemrograman dinamis probabilistik. Pemrograman dinamis probabilistik adalah kerangka kerja optimasi yang digunakan untuk memecahkan masalah pengambilan keputusan bertahap, di mana transisi status dari satu tahap ke tahap selanjutnya itu bersifat tidak pasti dan diatur oleh probabilitas atau peluang. Inti dari pemrograman dinamis probabilistik adalah menangani ketidakpastian dalam evolusi sistem. Berbeda dengan pemrograman dinamis deterministik yang memiliki hasil yang pasti untuk setiap keputusan. Pemrograman dinamis probabilistik mengasumsikan bahwa hasil dari suatu keputusan adalah variabel acak. Adapun contoh atau implementasi pemrograman dinamis probabilistik. Contohnya itu adalah distribusi gandum ke toko kue. Sebuah pertanian gandum memiliki gandum sebanyak 8.000 kg yang harus didistribusikan ke 3 toko kue, yaitu toko kue A, B, dan C. Diketahui harga jual per kilo itu adalah $20 dan biaya produksi per kilo itu adalah $12. Adapun permintaan harian itu bersifat acak seperti tabel berikut. Misalnya permintaan 2.000 untuk toko A itu peluangnya adalah 0,5. Untuk toko B itu 0,3, untuk toko C itu 0,4. Kemudian permintaan 3.000 untuk toko A itu adalah 0,3. Kemudian untuk toko B itu 0,4. Untuk toko C itu 0,3. Untuk permintaan 4.000, toko A itu peluangnya adalah 0,2, toko B 0,3, toko C 0,3. Nah, soal ini diminta untuk menentukan alokasi gandum ke masing-masing toko agar keuntungan ekspektasi itu maksimum. Selanjutnya kita menghitung keuntungan ekspektasi untuk toko A, toko B, dan toko C. Misalnya di sini kita distribusikan 0 kg, maka 0,5 dikali 0 ditambah 0,3 dikali 0 ditambah 0,2 dikali 0 itu hasilnya 0, maka keuntungan ekspektasi bisa didistribusikan 0 pada toko A adalah $0. Selanjutnya, jika kita distribusikan 1.000 kg pada toko A, yaitu 0,5 dikali 1.000 ditambah 0,3 dikali 1.000 ditambah 0,2 dikali 1.000, itu hasilnya adalah 1.000. Maka, keuntungan ekspektasi jika kita distribusikan 1.000 kg pada toko A adalah $8 dikali 1.000 sama dengan $8.000. $8 ini didapat dari harga jual dikurang dengan harga produksi, yang mana harga jualnya itu adalah $20 dan biaya produksinya itu adalah $12. Jadi 20 dikurang 12 itu adalah $8. Nah, di sini kita gunakannya. $8 dikali 1.000 itu hasilnya adalah 8.000. Kemudian misalnya kita distribusikan 2.000 kg pada toko A, yaitu kita dengan cara 0,5 dikali 2.000 ditambah 0,3 kali 2.000 ditambah 0,2 dikali 2.000 hasilnya adalah 2.000. Maka keuntungan ekspektasi dari 2.000 kg yang didistribusikan ke toko A
adalah $8 dikali 2.000, hasilnya adalah 16.000. Kemudian, jika kita distribusikan 3.000 kg untuk toko A, yaitu 0,5 dikali 2.000. Kenapa 2.000 di sini? Karena permintaan untuk yang ini adalah 2.000 maksimalnya. Jadi kita buat 0,5 dikali 2.000 ditambah 0,3 dikali 3.000 ditambah 0,2 dikali 3.000. Itu hasilnya adalah 2.500. Maka keuntungan ekspektasi jika didistribusikan 3.000 kg pada toko A adalah 8.000 dikali 2.500 adalah 20.000. Begitupun untuk selanjutnya perhitungannya adalah sebagai berikut, terlihat pada tabel berikut. Selanjutnya kita mulai dengan tes 3. Tes 3 itu untuk SC0 adalah artinya keuntungan maksimum yang diharapkan yang diperoleh dari mengalokasikan 0 unit ke toko C. Maka jika kita mengalokasikan 0 unit ke toko C itu adalah 0, tampak seperti tabel berikut untuk toko C. Maka untuk yang jika kita alokasikan 1.000 pada toko C, itu keuntungan maksimum yang diharapkan adalah 8.000. Untuk FC 2.000 itu adalah 16.000, FC 3.000 itu adalah 20.800, FC 4.000 itu adalah 23.200. Kemudian GC 0 itu adalah jumlah unit yang dialokasikan 0 itu 0, GC 1.000 itu 1.000, GC 2.000 itu 2.000, GC 3.000 itu 3.000, GC 4.000 itu 4.000. Selanjutnya tes 2. Tes 2 ini caranya adalah FB 1.000 sama dengan maksimum RB0 ditambah FC 1.000 dikurang 0. RB0 itu 0, FC 1.000 dikurang 0 itu adalah FC 1.000. Diketahui di sini nilai FC 1.000 adalah 8.000. Berarti 0 ditambah 8.000 itu hasilnya adalah 8.000. Kemudian RB 1.000 ditambah dengan FC 1.000 dikurang 1.000. Nah, jadi RB 1.000 itu nilainya adalah 8.000. Kemudian FC 1.000 dikurang 1.000 itu adalah FC 0. FC 0 adalah 0. Maka di sini adalah 8.000 ditambah 0 sama dengan 8.000. Nah, kita ambil nilai yang maksimum di antara kedua ini. Karena nilainya sama-sama 8.000, jadi kita tulis di sini jumlah unit yang dialokasikan untuk 1.000 kilo itu 0 atau 1.000 kg. Nah, di sini yang untuk FB 2.000. Maksimum dari RB0 ditambah FC 2.000 dikurang 0 berarti RB0 adalah 0. Kemudian FC 2.000 dikurang 0 adalah FC 2.000. Itu nilainya 16.000 berarti 0 ditambah 16.000 sama dengan 16.000. Kemudian RB 1.000. RB 1.000 itu nilainya adalah 8.000. Kemudian FC 2.000 dikurang 1.000 adalah FC 1.000. Nilai FC 1.000 adalah 8.000. Maka totalnya adalah 16.000. Begitupun untuk seterusnya. Didapat di sini yang maksimumnya itu sama-sama 16.000. Jadi kita tulis di sini GB 2.000, 0 atau 1.000 atau 2.000. Kemudian yang di FB 3.000 yang paling maksimum itu adalah di 24.000, yaitu GB 3.000 sama dengan 1.000 atau 2.000. Selanjutnya yang untuk FB 4.000 yang maksimum itu adalah 32.000, yaitu GB 4.000 sama dengan 2.000. Selanjutnya untuk yang FB 5.000 itu maksimumnya ada di 37.600, yaitu RB GB 5.000 itu sama dengan 3.000. Selanjutnya untuk FB 6.000 yaitu yang maksimumnya ada di 42.400, yaitu GB 6.000 sama dengan 3.000. Selanjutnya untuk yang FB 7.000 yang paling maksimum itu sama-sama 44.800, jadi GB 7.000 sama dengan 3.000 atau 4.000. Selanjutnya untuk yang FB 8.000 yaitu maksimumnya adalah 47.200. Jadi GB 8.000 sama dengan 4.000. Selanjutnya untuk perhitungan tes 1 untuk toko A. Toko A itu kita hanya menghitung yang SA 8.000. Cara perhitungannya hampir sama seperti yang sebelumnya,
Kita lihat di sini perhitungannya pada tabel berikut. Tampak di sini yang paling maksimum adalah 58.400. Jadi di sini GA 8.000 adalah 2.000. Nah, solusi pada toko ABC adalah sebagai berikut. Untuk toko A, itu kita alokasikan gandum sebanyak 2.000 kg. Untuk toko B, kita alokasikan gandum sebanyak 3.000 kg. Untuk toko C, kita alokasikan gandum sebanyak 3.000 kg. Atau dapat dilihat pada tabel berikut. Adapun untuk mencari solusinya dari perhitungan yang sudah kita lakukan adalah sebagai berikut. Di sini tampak untuk toko A, itu kita alokasikan adalah sebanyak 2.000 kg. Kita kan memiliki 8.000 kg gandum. Jadi, jika kita sudah alokasikan ke toko A itu 2.000 kg, jadi untuk toko B dan C itu sebesar 6.000 kg lagi. Nah, jadi setelah kita lihat di toko A itu kita sudah memakai 2.000 kg, jadi kita lihat di GB 6.000. Nah, di sini kita lihat nilai dari GB 6.000 itu adalah 3.000. Jadi, untuk toko B itu kita memakai atau mengalokasikan gandum sebesar 3.000 kg. Nah, jadi kita sudah mengalokasikan 2.000 kg ke toko A, kemudian 3.000 kg ke toko B, maka dari 8.000 itu ke toko C-nya itu adalah 3.000 kg. Jadi kita lihat GC 3.000. GC 3.000 itu sama dengan 3.000 kg. Jadi, dapat disimpulkan pada tabel berikut, untuk toko A itu dialokasikan 2.000 kg, untuk toko B itu 3.000 kg, untuk toko C itu 3.000 kg. Maka total yang dialokasikan itu pas 8.000 kg, dengan keuntungan maksimum yaitu 58.400 dolar. Tampak pada nilai FA 8.000 yaitu 58.400 dolar. Di sini bisa tampak bahwa keuntungan maksimumnya itu adalah 58.400 dolar. Kesimpulan, pemrograman dinamis merupakan pendekatan penyelesaian masalah yang memecah masalah persoalan kompleks menjadi sub-sub masalah yang lebih kecil dan saling bergantung. Kemudian menyimpan hasil perhitungannya agar tidak dihitung ulang. Secara umum, pemrograman dinamis terbagi menjadi dua jenis, yaitu deterministik dan probabilistik. Pada pemrograman dinamis deterministik, setiap aksi atau keputusan menghasilkan hasil yang pasti dan dapat diprediksi. Sedangkan pada pemrograman dinamis probabilistik, hasil keputusan dipengaruhi oleh peluang, sehingga terdapat ketidakpastian kondisi di masa depan. Dalam kehidupan sehari-hari, pemrograman dinamis deterministik contohnya seperti penanganan perjalanan dengan jarak pendek, penyusunan jadwal, atau optimasi biaya produksi. Sementara pemrograman dinamis probabilistik digunakan pada pengambilan keputusan dengan risiko. Misalnya perencanaan investasi, manajemen persediaan yang dipengaruhi fluktuasi permintaan, hingga sistem navigasi yang memperhitungkan kondisi tak pasti seperti kemacetan. Secara keseluruhan, pemrograman dinamis menjadi alat yang sangat penting untuk merancang keputusan optimal, baik dalam situasi yang pasti maupun yang tidak pasti. Baiklah, cukup sekian presentasi saya. Semoga bisa dipahami dan mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Dan jika ada yang ingin bertanya, boleh tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.